Bab 2371. Membuat arai abadi Yin Yang. Katak berkepala tiga mengulurkan tangannya dan mengambil pedang abadi reinkarnasi. Ia membungkuk dan berkata, "Guru, jangan khawatir. Aku pasti akan memenggal kepala Li Qingshan." Kemudian berubah menjadi cahaya yang bersinar dan langsung menghilang di puncak keenam, terbang menuju benua api merah. Melihat katak berkepala tiga telah pergi, kerbau iblis tanduk perak berdiri di puncak kelima. Kerbau iblis tanduk perak memiliki tubuh yang kokoh. Ia telah bermanifestasi sebagai manusia dan merupakan seorang guru yang terkenal. Sebagai murid pertama reinkarnasi abadi, ia telah mengembangkan dirinya hingga mencapai tingkat puncak binatang abadi dari seekor lembu purba di era kehancuran. Kerbau iblis tanduk perak membungkuk kepada dewa reinkarnasi dan berkata, "Guru, setahu saya, Li Qingfeng cukup kuat untuk membunuh adik ketiga. Adik kedua mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Saya juga ingin pergi ke sana untuk berjaga-jaga jika dia membutuhkan bantuan saya. Jika tidak, saya akan melihatnya memenggal kepala Li Qingfeng." Sang dewa reinkarnasi berpikir sejenak, lalu berkata, "Sapi iblis tanduk perak, kau benar. Aku sedang berlatih teknik reinkarnasi surgawi dan tidak bisa pergi dari sini sekarang. Kau pergilah ke sana dan bantu adik juniormu secara diam-diam, atas namaku. Jika Li Qingfeng sekuat itu, kau harus menyerang dan membantu katak berkepala tiga. Jika tidak, sembunyikan dirimu. Jangan biarkan para kultivator di alam suci semesta meremehkan sekte suci reinkarnasi kita. Lagi pula, satu murid kita saja bisa menghancurkan galaksi." Kerbau iblis tanduk perak mengangguk dan membungkuk lagi kepada dewa reinkarnasi. Kemudian ia berubah menjadi hantu dan menghilang. Ia mengikuti katak berkepala tiga dan terbang menuju benua api merah. Pada saat ini, King Feng Li sedang mengadakan pertemuan di istana kerajaan di benua api merah. Dia tahu bahaya akan datang setelah membunuh Void Demonic Snake. Dia harus menyelesaikan Yin Yang Immortal Arai lebih cepat. Setelah ia menguasai Yin Yang Immortal Arai, arai itu mampu menahan serangan para makhluk abadi. Tak seorang pun bisa menghancurkan arai itu kecuali ia mencapai puncak keabadian. King Feng Li mengeluarkan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun dari cincin interspatialnya. Burung nasar Yin Yang hanya meninggalkan bangkai raksasa di sana, dengan bulu-bulunya yang dicabuti oleh Li Qingfeng. Setiap bulu memancarkan energi ganda Yin Yang dan cahaya hitam putih. Cahaya itu bersinar di langit, mengejutkan semua orang di sekitarnya dengan energinya yang kacau. Mereka semua menatap Li Qingfeng dengan kagum saat ini. Mereka tahu bahwa burung nasar abadi Yin Yang setidaknya merupakan binatang abadi kelas menengah. Namun, ia dengan mudah dibantai oleh Li Qingfeng. Begitu kuatnya King Feng Li, sehingga para kultivator di benua api merah hampir memperlakukannya bak dewa. King Feng Li memberitahu metode pembuatan Yin Yang Immortal Arai kepada Tuba, Tian Dimu, dan Blood Immortal, dan membiarkan mereka membantunya. Sedangkan untuk Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu dan yang lainnya, King Feng Li mengeluarkan beberapa stalaktit neraka sejuta tahun dan memberikannya kepada mereka. Stalaktit neraka sejuta tahun ditemukan di bagian tengah planet Yin Yang. Mereka mendapatkan 100 botol. Setelah dia dan Black Puppy memurnikan 30 botol, tersisa 70 botol. Dia hanya membutuhkan 50 botol untuk membuat Yin Yang Immortal Arai. Li Qingfeng memberikan 20 botol sisanya kepada Suelin dan yang lainnya. Dia ingin mereka meningkatkan kekuatan mereka. Setelah serangan Void Demonic Snake, dia menyadari mereka masih terlalu lemah. Meskipun Suelin telah mencapai tingkat setengah abadi, ia masih jauh lebih lemah daripada para binatang abadi. Li Qingfeng bisa mengalahkan mereka sendirian, tetapi jauh lebih sulit baginya untuk melindungi mereka semua sekaligus. Dalam kasus terburuk, ketika Li Qingfeng terpisah dari mereka suatu hari nanti, mereka hanya akan menjadi mangsa orang lain. Lagi pula, garis keturunan Suelin, Meng Yaosu, dan Ruyan Liu cukup kuat dan sangat menarik bagi para kultivator diri lainnya. Suelin menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya yang cantik, berkata, "Sayang, kamu punya stalaktit neraka sejuta tahun sebanyak ini. Hebat sekali. Kita akan jauh lebih kuat dengan ini." Ruyan Liu dan Meng Yaosu juga sangat senang. Mereka menyadari kelemahan mereka dalam pertempuran melawan ular iblis Void. Jika Li Qingfeng tidak kembali tepat waktu, mereka pasti akan berada dalam bahaya besar. King Feng Li melambaikan tangannya dan membiarkan mereka memurnikan stalaktit neraka sejuta tahun di halaman belakang istana kerajaan. Kemudian, ia mengeluarkan gambar Yin Yang Immortal Arai. Gambarnya sangat indah, dengan semua detail dan langkah-langkah pembuatannya. Lili ingin menyelimuti seluruh benua api merah dengan arai. Karena itu, ia membutuhkan banyak bulu burung nasar abadi Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun. Dia telah mendapatkan semua bahannya saat ini. Arai berbeda dengan teknik kultivasi. Arai membutuhkan kekuatan dan esensi vital sebagai sumbernya, dan sangat penting untuk mengikuti arahan yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh 8 trigram dan 5 elemen.
Li Lili meletakkan bulu burung nasar abadi yin yang di sudut timur laut, kristal abadi yin yang di sudut barat daya, dan stalaktit neraka sejuta tahun di tengah. Kemudian, ia membuat 9.999 bendera formasi. Setiap bendera arai terbuat dari batu abadi dan kulit binatang abadi, lalu ditempa oleh Golden Flame. King Fengli meminta Tuba, Tiandimu, dan Dewa Dara untuk memasang bendera susunan yin yang di seluruh benua api merah. Proyek ini sangat besar dan akan memakan waktu beberapa hari jika Li Qingfeng mengerjakannya sendiri. Namun, dengan bantuan Tuba, Tiandimu, dan Blood Immortal, ia menyelesaikan susunan tersebut dalam waktu setengah hari. Banyak energi ganda yin yang muncul di benua api merah tua. Energinya memiliki dua warna, hitam dan putih. Kedua warna itu berpadu membentuk pola yin yang di atas benua api merah. Polanya seperti 8 trigram Tai Chi, menyelimuti seluruh daratan dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Semua kultivator di benua api merah melihat ini dan merasakan kekuatan arai tersebut. Mereka semua bersemangat dan terus bersujud kepada Lili. Mereka tahu mereka akan aman dengan perlindungan arai abadi Yin Yang. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Blood Immortal, pergilah keluar dan coba serang arai Yin Yang Immortal. Kita lihat apa yang akan terjadi. Blood Immortal mengangguk dan berkata, ya Tuan. Bab 2372. Racun Iblis Kodok. Sang Dewa Darah menginjak tanah dan terbang. Ia langsung terbang ribuan kilometer jauhnya dan tiba di luar angkasa benua api merah. Sang Darah Abadi telah memulihkan sebagian besar kekuatannya dan mencapai tingkat setengah abadi. Dia menyalurkan saripati abadi berdarahnya, menghantamkan telapak tangannya ke arah Yin Yang Immortal Arai dengan gelombang kekuatan yang bergelora. Telapak tangannya seluas jutaan kaki, menyelimuti langit dan bumi dengan warna merah darah, seolah-olah iblis darah telah terlahir kembali. Ruang di sekitarnya retak seperti hari kiamat. Tuba dan Tiandimu menarik napas dalam-dalam di samping Lili. Mereka tidak menyangka seorang pelayan Lili bisa lebih kuat dari mereka. Sang Dewa Darah terus mengayunkan telapak tangannya yang berdarah dan memukul ke arah Yin Yang Immortal Arai. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap serangan, setara dengan seorang abadi tingkat rendah. Langit dan bumi runtuh. Semuanya hancur menjadi abu di bawah serangannya. Telapak tangannya mengenai Yin Yang Immortal Arai, menimbulkan suara keras. Namun, arai itu tetap di sana tanpa kerusakan apapun. Li Qingshan mengangguk setelah menyaksikan serangan dari Dewa Darah. Ia cukup puas dengan kekuatan arai Dewa Yin Yang. Lili melambaikan tangannya dan membiarkan Dewa Darah kembali. Ia mendapatkan perkiraan kekuatan arai Dewa Yin Yang. Dewa biasa tingkat rendah dan menengah tidak akan mampu menembusnya sama sekali. Blood Immortal berhenti menyerang setelah melihat gerakan King Fengli, mengambil kembali esensi abadinya. Saat dia hendak turun, sebuah telapak tangan hitam raksasa terjulur dari kehampaan. Telapak tangan hitam itu datang cepat bagaikan tornado dan menghantam punggung Blood Immortal sebelum dia sempat bereaksi. Benda itu membuat lubang di punggungnya, membuatnya terpental dan hampir terbelah dua. Blood Immortal muntah darah dan terluka parah. Untungnya, Blood Immortal telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Kalau tidak, dia akan mati karena serangan ini. King Fengli terkejut dan kesal saat melihat ini dari bawah. Dia baru saja membunuh banyak kultivator di luar angkasa untuk mencegah orang lain menyerang benua api merah. Dia merasa sangat malu ketika Blood Immortal terluka di depannya hanya dalam waktu kurang dari sehari. King Fengli merobek kekosongan itu dengan teknik Immortal Rock in Flight, menginjak simpul-simpul spasial dan langsung masuk ke angkasa luar. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, Tuba dan Tiandimu semuanya mengikutinya dengan amarah di mata mereka. Mereka telah berteman dengan Blood Immortal selama ini. Telapak tangan dari kehampaan berdengung setelah menyadari Blood Immortal belum mati, lalu menghantamnya lagi. Sang Dewa Darah ketakutan. Energi mengerikan mengalir di pembuluh darahnya. Meridiannya hancur karena energi beracun yang menggerogoti tubuhnya. Ia tak bisa melawan sama sekali. Ia hampir bisa merasakan aura kematian. Li Qingshan bersenandung marah, berkata, betapa keterlaluannya kau melukai pelayanku di depanku. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. King Fengli memukul telapak tangan hitam itu dengan tinjunya. Dengan suara yang sangat keras, kehampaan itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Sesaat kemudian, telapak tangan hitam itu meledak. Ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan menyebar. Sang Dewa Darah berteriak keras ke arah lain, Tuan, awas. Telapak tangan itu beracun. Sekarang sedang mengikis meridianku. Jangan hirup aura hitamnya. Meskipun Blood Immortal mengingatkan mereka, itu sudah terlambat. Kabut hitam menyebar sangat cepat dan langsung menyelimuti angkasa luar. King Fengli telah menghirupnya, begitu pula Tuba, Tiandimu, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Energi hitam muncul di tubuh mereka. Mereka tidak bisa menggerakkan atau mengoperasikan energi abadi itu.
Mereka tidak dapat menahan racunnya sama sekali dan terus memuntahkan darah hitam. Kalian semua tolol, kalian semua diracuni oleh racun iblis kodokku. Tak seorang pun dari kalian bisa selamat hari ini. Sebuah suara kejam terdengar dari kehampaan. Lalu sesosok makhluk muda berjalan keluar. Ia mengenakan jubah hitam, dengan bagian bawah seperti manusia. Namun, ia berkepala kodok, bukan manusia. Yang terpenting, ia memiliki 3 kepala katak, dan setiap kepala tampak sangat ganas. Kulitnya penuh jerawat, dan matanya sebesar lonceng tembaga, dengan cahaya haus darah bersinar di dalamnya. Melihat mereka semua teracuni olehnya, katak berkepala 3 menampakkan ekspresi bangga. Ia ahli dalam racun dan telah menggabungkan teknik racun dengan teknik telapak tangan dan tinjunya. Siapapun akan keracunan setelah menyentuhnya, dan tak seorang pun bisa melenyapkan racunnya meskipun serangan fisiknya gagal. Racun itulah yang membuat katak berkepala 3 mampu bertarung melintasi alam semesta dan menjadi murid kedua reinkarnasi abadi. Racun itu jauh lebih kuat daripada ular iblis Void. Tiba-tiba, katak berkepala 3 sedikit mengernyit, karena mendapati King Feng Li berdiri di sana dengan aman dan sehat dalam kabut hitam. Dia tetap tenang, karena tidak ada racun yang dapat melukainya dengan darah naga di dalamnya dan semua ramuan abadi yang telah diminumnya. Katak berkepala 3 menatap Li King Feng dengan heran dan bertanya dengan bingung, apa-apaan ini? Kenapa racunku tidak mempan padamu? Li King Feng menyeringai dan berkata dengan nada menghina, racun kodok kecil itu tidak memenuhi syarat untuk meracuniku. Siapa kau sebenarnya, berani menyerang Dewa Darah dan melepaskan racunnya di sini? Katak berkepala 3 tertawa dengan arogansi dan kejam, berkata dengan penuh semangat, King Feng Li, kau tidak mengenalku. Betapa bodohnya kau. Akulah katak berkepala 3 yang terkenal itu. Li King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa? Para kultivator di sekitarnya terdiam. Katak berkepala 3 sangat terkenal di Tanah Suci, bagaimana mungkin Li Qingshan tidak pernah mendengarnya? Mendengar jawaban King Feng Li, katak berkepala 3 menjadi sangat kesal. Bab 2373. Pedang Abadi Reinkarnasi. Katak berkepala 3 tak pernah menyangka si sialan Li King Feng ini belum pernah mendengar namanya. Apa dia tidak tahu kalau katak itu adalah orang yang telah memusnahkan seluruh galaksi dan menghancurkan puluhan planet beserta miliaran kultivator di alam suci semesta? Li King Feng menunjukkan ekspresi dingin dan bertanya, kau belum menjawabku. Kenapa kau melepaskan racunnya di sini? Serahkan penawarnya sekarang juga. Katak berkepala 3 tertawa dan berkata, jangan bermimpi tentang penawarnya. Aku katak berkepala 3, kakak kedua ular iblis Void. Kau telah membunuh adikku. Aku akan membalaskan dendamnya dulu dengan membunuhmu, lalu membantai semua orang di sekitarmu. Di permukaan, King Feng Li tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, dia dipenuhi niat membunuh. Dia tidak menyangka musuh akan datang secepat ini setelah dia membunuh Void Demonic Snake. Para murid reinkarnasi abadi ini sungguh lancang, menganggap diri mereka sebagai penguasa Tanah Suci. Li King Feng berkata dengan tenang, katak berkepala 3. Aku akan membantumu jika kau ingin mati. Lalu aku akan memotong isi perutmu dan mendetoksifikasinya dengan itu. Katak berkepala 3 tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Lili. Tawa arogan dari ketiga kepalanya menyebar ke seluruh penjuru dan mengguncang seluruh alam semesta. Katak berkepala 3 berkata dengan nada menghina, King Feng Li, kau terlalu sombong. Sebagai makhluk abadi tingkat rendah, kau takkan pernah bisa membunuhku. Lagi pula, aku ini makhluk abadi tingkat tinggi. Kau bisa menahan racunku, tapi kita lihat saja apakah kau bisa menangkis seranganku yang lain. Katak berkepala 3 mengoperasikan esensi abadinya dan memancarkan cahaya hitam terang. Hukum Dao abadi mengelilinginya, begitu pula hukum langit dan bumi, serta aksara jimat Dao besar. Namun, semuanya ditulis dalam huruf iblis, yang sama sekali berbeda dari aksara jimat manusia. Katak berkepala 3 mengayunkan telapak tangannya yang besar dan menghantam ke arah King Feng Li, mengguncang ruang, mencabik-cabik kehampaan. Lili berdiri diam di sana. Ia mengepalkan tangan kanannya ketika telapak tangan itu mendekat, mengoperasikan tubuh api penyucian fana. Dia meledakkan kekosongan itu dengan satu pukulan, menghantam telapak tangan raksasa itu, menimbulkan suara yang sangat keras. Ruang angkasa retak. Cahaya redup memecah langit, menciptakan retakan demi retakan, memperlihatkan ruang angkasa yang hancur dan turbulensi waktu di dalamnya. Para iblis dari angkasa luar ingin sekali menyerbu keluar, tetapi mereka hancur berkeping-keping karena kekuatan serangan yang dahsyat. Terlebih lagi, beberapa kultivator mandiri dan planet yang jauh juga tidak dapat menahan energi tersebut dan meledak seperti kembang api di alam semesta. Tuba, Tiandimu, Dewa Darah, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit terus mundur hingga masuk ke dalam arai abadi Yin Yang. Kekuatan dahsyat itu tidak melukai mereka karena perlindungan cahaya dari arai abadi Yin Yang. Sebagai arai perkasa yang dibuat oleh King Feng Li, Yin Yang Immortal Arai benar-benar kuat. Setelah ledakan energi itu,
Lily dan katak berkepala tiga sama-sama berdiri diam di kehampaan. Tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan satu sama lain dengan serangan ini. Katak berkepala tiga sedikit terkejut, lalu berkata, kau hanya makhluk abadi tingkat rendah. Bagaimana kau bisa menahan serangan makhluk abadi tingkat tinggi? Li Qingshan tersenyum dan berkata, aku bahkan bisa membunuh adik ketigamu, ular iblis Void, apalagi kau. Aku hampir tidak menggunakan serangan terkuatku. Mari kita lihat apa yang kau miliki. Sebagai murid kedua reinkarnasi abadi, sebaiknya kau keluarkan harta dharma terkuatmu. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti ular iblis Void. Kau lihat bendera-bendera arai itu. Bendera-bendera itu terbuat dari kulit ular iblis Void, dan aku sudah memakan semua dagingnya. Tapi kamu kodok, dengan semua jerawat jelek di badanmu. Aku tidak akan memakanmu. Mungkin aku akan memberimu makan tikus. Katak berkepala tiga tampak murka. Tak seorang pun pernah membencinya seperti ini selama sejuta tahun. Li Qingfeng adalah yang pertama. Bahkan Patriark Lima Elemen pun menghormatinya karena ia adalah murid reinkarnasi abadi. Reinkarnasi abadi mengendalikan reinkarnasi. Mereka yang berada di alam suci semesta akan mengandalkan 6 jalan reinkarnasinya jika mereka ingin bertransmigrasi setelah kematian. Katak berkepala tiga tidak mempercayainya dan terus mengayunkan telapak tangan dan tinjunya ke arah King Feng Li. Namun, King Feng Li dengan santai menangkis semua serangannya dengan Stanley Hellfist. Katak berkepala tiga menjadi sedikit tertekan setelah mencoba setiap metode serangan. Ia menyadari bahwa ia takkan pernah bisa mengalahkan Lily dengan kekuatan fisiknya. Li adalah monster dan bisa bertarung lintas level. Terlebih lagi, ia jelas telah mempraktikkan teknik tingkat abadi, yang tak kalah kuat dari teknik Lily. Katak berkepala tiga menjadi muram. Ia menyadari mengapa adik ketiganya kalah darinya. Ia juga tidak bisa mengalahkan Li Qingfeng jika bertarung sendirian. Katak berkepala tiga langsung mengeluarkan pedang abadi reinkarnasi. Pedang abadi reinkarnasi melepaskan cahaya gelap dan membentuk 6 pusaran hitam. Ke-6 pusaran itu membentuk 6 sinar cahaya pedang, yang tertulis di atasnya. Jalan manusia, jalan surga, jalan abadi, jalan iblis, dan jalan hewan. Cahaya itu melepaskan energi pedang yang tajam. Penindasan itu menghancurkan langit dan meruntuhkan bumi. Blood Immortal mengenali Reincarnation Immortal Sword dan cukup terkejut. Dia pernah bertarung melawan reinkarnasi abadi di era Desolation, tetapi dia terluka oleh satu tebasan pedang reinkarnasi abadi. Sejak saat itu, Blood Immortal mengetahui kekuatan pedang ini. Pedang ini mampu mengendalikan reinkarnasi dan membantai semua makhluk. Blood Immortal berteriak dari belakang, Tuan, awas. Itu pedang abadi reinkarnasi, yang berada di peringkat 3 teratas dalam daftar alat abadi. Pedang itu bisa mengubah manusia menjadi ketiadaan, menyeret jiwa mereka ke dalam reinkarnasi, tempat tanpa hidup atau mati. Li Lifeng mengerutkan kening. Dari nada bicara Dewa Darah, ia menyadari pedang itu bukan pedang biasa. Dewa Darah adalah penguasa klan darah sejuta tahun yang lalu dan merupakan seorang guru agung. Pedang itu pasti memiliki latar belakang yang kuat sehingga membuatnya takut. Li Lili menatap pedang abadi reinkarnasi dengan saksama. Ia sedikit terkejut karena merasakan aura kematian dan reinkarnasi darinya. Luar biasa, ini benar-benar pedang abadi yang perkasa, kata King Feng Li dalam hati. Bab 2374. Tabrakan antar pedang abadi. Katak berkepala tiga menatap Li King Feng dengan arogan, lalu berkata dengan lantang, Li King Feng, kau celaka hari ini. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang abadi reinkarnasi. Ribuan kultivator mati di bawah pedang ini di era kehancuran dan era kuno. Tak seorang pun bisa menghentikannya, bahkan kau. Li King Feng mengerutkan kening. Ia merasakan energi dahsyat dari pedang abadi reinkarnasi. Itu adalah aura kematian dan reinkarnasi, yang jauh lebih kuat daripada senjata apapun yang pernah dilihatnya. Namun, King Feng Li tidak peduli, karena dia juga memiliki senjata pamungkas, pedang abadi guntur. Itu adalah pedang Dewa Petir di era kehancuran alam semesta. Dewa Petir bertanggung jawab atas hukuman surgawi, dan ia mampu melepaskan petir 9 warna. Li King Feng tidak percaya pedang itu akan kalah dari pedang abadi reinkarnasi. King Feng Li juga mengeluarkan pedang abadi guntur dari cincin interspatialnya. Pedang abadi guntur memancarkan cahaya pedang 9 warna, menyinari langit. Ruang hampa terbelah oleh energi pedang tajam di seluruh tempat ini. Para kultivator lain di planet-planet sekitar terkejut. Sesaat yang lalu, mereka semua berpikir katak berkepala tiga pasti akan menang dengan pedang abadi reinkarnasinya. Namun, King Feng Li segera mengeluarkan pedang abadi guntur, yang tidak kalah kuatnya dengan pedang abadi reinkarnasi. Kedua pedang ini merupakan bagian dari 4 pedang abadi agung di era kehancuran alam semesta. Masing-masing pedang ini memiliki latar belakang yang dahsyat dan kekuatan yang luar biasa, serta dapat membelah planet menjadi 2 dengan mudah. Katak berkepala tiga menyeringai dan berkata, King Feng Li, kau bahkan tidak sebanding dengan pedang abadi petir.
Akan kuberitahu kenapa pedang abadi reinkarnasi disebut pedang nomor 1 di alam suci semesta. Katak berkepala 3 mengoperasikan energi abadi batinnya dan memasukkannya ke dalam pedang abadi reinkarnasi. Seluruh pedang melepaskan cahaya reinkarnasi dan menjadi lebih kuat. 6 lubang hitam terus melayang di atas pedang, menghembuskan hukum alam semesta masuk dan keluar, tampaknya akan melahap segalanya. Katak berkepala 3 berteriak dan menebaskan pedangnya dengan kuat ke depan. Cahaya pedang melahap segalanya di sepanjang jalannya, termasuk waktu dan ruang, serta seluruh energi di sekitarnya. Pedang abadi reinkarnasi seperti lubang hitam atau jurang, yang dapat melahap apapun di alam semesta. Li Qingfeng tak berani gegabah. Ia buru-buru menyalurkan energi abadinya ke pedang abadi guntur, membuatnya bersinar dengan cahaya pedang yang tajam. King Feng Li membalikkan pergelangan tangannya dan mengayunkannya secara horizontal ke depan. Pedang abadi guntur menembakkan cahaya pedang 9 warna, mencabik-cabik kehampaan, menghantam lubang hitam reinkarnasi, menimbulkan suara gemuruh yang dahsyat. Bunyinya seperti deburan ombak laut, letusan gunung berapi, atau gempa bumi. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu, dengan segala macam cahaya yang berpadu menjadi satu. Rasanya seperti kiamat dan penciptaan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan diciptakan oleh pedang abadi guntur, dan cahaya hitam berasal dari pedang abadi reinkarnasi. Kedua pedang ini bergulat di udara seperti musuh bebuyutan, keduanya ingin melahap satu sama lain. Lubang hitam yang diciptakan oleh pedang abadi reinkarnasi memiliki daya hisap yang kuat dan mampu melahap ruang dan waktu. Namun, lubang hitam itu tidak mampu melahap cahaya pedang 9 warna. Cahaya pedang 9 warna juga sangat kuat. Ia ingin membelah lubang hitam reinkarnasi menjadi 2. Namun, kekosongan di dalam lubang itu, tanpa apapun di dalamnya, menghalangi cahaya pedang 9 warna dengan hukum misterius. Li Qingfeng menyeringai dan berkata dengan nada menghina, katak berkepala 3. Bukankah kau bilang pedang abadi reinkarnasimu tak terkalahkan? Sejauh yang kulihat, pedang itu hanya bisa digunakan dengan pedang abadi gunturku. Para petani di sekitar tanaman itu semua terkejut dan mulai berdiskusi. Lihat. Pedang abadi petir milik Li Qingshan benar-benar kuat. Bahkan bisa melawan pedang abadi reinkarnasi. Tentu saja. Itu adalah pedang dewa petir di era kehancuran alam semesta. Dia membunuh banyak iblis dan monster dan merupakan penyelamat alam suci alam semesta. Mana yang akan menang? Pedang abadi reinkarnasi atau pedang abadi guntur? Pedang abadi reinkarnasi pasti akan menang. Pedang itu adalah pedang milik abadi reinkarnasi, yang mengendalikan reinkarnasi alam suci semesta. Tak seorang pun bisa menghindari reinkarnasi dan hidup selamanya. Kurasa tidak. Pedang abadi guntur adalah harta karun tak tertandingi dari Dewa Guntur di era kehancuran. Dia adalah penakluk era itu. Tak seorang pun bisa membunuhnya jika Dewa Iblis Kekacauan tidak menyerang. Para kultivator di planet-planet ini terus berdiskusi. Baik pedang abadi reinkarnasi maupun pedang abadi guntur mendapatkan banyak pendukung di pihak mereka. Di kehampaan yang jauh, sesosok makhluk misterius bersembunyi di ruang dimensi, menyaksikan pertarungan mereka. Makhluk itu adalah kerbau iblis tanduk perak, kakak tertua pertama katak berkepala 3. Ia dikirim ke sini oleh Reincarnation Immortal untuk mengawasi pertarungan antara katak berkepala 3 dan King Feng Li. Ia menyembunyikan auranya agar tak terdeteksi, dan ia bersembunyi di ruang dimensi yang sama sekali berbeda dari dunia nyata. Hanya para master tertinggi yang bisa memasuki ruang dimensi. Kerbau iblis tanduk perak ini cukup kuat, bahkan setingkat lebih tinggi dari katak berkepala 3. Kerbau iblis tanduk perak menatap Li Qingfeng dan merengut. Ia tak pernah menyangka Li Qingfeng sekuat ini dan bahkan bisa bertarung di 2 level. Ia bahkan mampu mengimbangi kodok berkepala 3 dalam pertarungan dan bahkan memaksa Li Qingfeng untuk menghunus pedang abadi reinkarnasi. Kerbau iblis tanduk perak bergumam dalam hati, sepertinya pilihan yang tepat untuk datang ke sini. Li Qingfeng, bagaimana kau akan menghadapi pedang abadi reinkarnasi dari guru kita? Katak berkepala 3 berdiri di kehampaan dan menatap King Feng Li dengan terkejut. Ia berkata dengan suara rendah, menarik. Kau telah sepenuhnya menguasai pedang abadi guntur dan mampu menahan pedang abadi reinkarnasiku. Tapi aku lupa memberitahumu, bahwa aku telah menguasai jurus pertama teknik pedang abadi reinkarnasi. Itu adalah teknik pedang untuk menciptakan dunia dan merupakan keturunan dari era kekacauan. Bahkan para dewa tertinggi pun tak bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau akan hancur setelah menyinggung sekte abadi reinkarnasi. Bab 2375. Lawan yang cocok. Sikap pertama teknik pedang reinkarnasi. Pedang jalan manusia. Katak berkepala 3 berteriak dan melakukan teknik pedang. Pedang itu menyilang busur di atas langit dengan postur seperti peri dari luar angkasa, membentuk reinkarnasi jalan manusia di atas. Banyak bayangan manusia muncul di lubang hitam jalan manusia. Mereka adalah makhluk abadi di era kehancuran alam semesta. Pedang itu mengumpulkan semua energi spiritual mereka. Itu adalah kekuatan yang mengerikan untuk berkomunikasi dengan jiwa para dewa kuno.
Li Qingfeng mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Ia menyadari kekuatan sebenarnya dari pedang abadi reinkarnasi. Pedang normal hanya bisa menghasilkan serangan dari dirinya sendiri, atau paling banyak menggandakan kekuatan dengan beberapa susunan yang diukir pada mereka. Ini adalah pertama kalinya King Feng Li melihat pedang seperti pedang abadi reinkarnasi, yang dapat berkomunikasi dengan para dewa yang telah meninggal dari era kehancuran dan meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cara ini. Sungguh luar biasa dan juga mengerikan bahwa arwah orang yang sudah meninggal masih ada. Pedang pertama menghancurkan planet. Teriak Li Qingshan dan menampilkan jurus pertama teknik pedang abadi petir. Ia merasakan ancaman dari teknik pedang katak berkepala tiga dan menyadari bahwa ia juga harus menggunakan teknik pedangnya. Ia tidak bisa mengalahkan lawan hanya dengan kekuatan pedang abadi guntur. Pedang abadi guntur menyemburkan cahaya pedang 9 warna bak gunung berapi. Cahaya 9 warna itu menyinari dunia dan menerangi seluruh alam semesta. Cahaya pedang muncul entah dari mana dan menghantam pedang jalan manusia. Alam semesta runtuh seketika. Satu demi satu lubang hitam bermunculan dan terus melahap semua yang ada di sekitarnya, mengubah tempat ini menjadi alam kehancuran. Setiap materi dalam radius 0,5 juta kilometer hancur. Tak peduli para pembudidaya diri di planet, gunung dan sungai, atau ruang dan waktu, semuanya tak mampu menghentikan energi dahsyat dari kedua pedang ini. Untungnya, Lily telah menyelesaikan arai abadi Yin Yang, yang menyelimuti benua api merah dengan tabir cahaya pertahanan raksasa, dan memblokir kekuatan penghancurnya. Jika saja King Feng Li tidak memasang arai, benua api merah tua juga akan hancur. Li Qingfeng merasa cukup lega. Untungnya, ia sudah menduga reinkarnasi abadi akan mengirim seseorang ke sini untuk membalas dendam. Karena itu, ia menemukan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun, lalu membuat arai abadi Yin Yang yang kuat. Itulah sebabnya para kultivator di benua api merah dapat bertahan hidup. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit keduanya berubah menjadi tegas di bawah susunan abadi Yin Yang. Mereka adalah leluhur binatang buas di era kehancuran dan telah melewati era kuno. Mereka tentu tahu kekuatan pedang abadi reinkarnasi. Pedang itu telah tersohor di sepanjang zaman. Reincarnation Immortal mempunyai reputasi yang ganas di kalangan Saint Realm di alam semesta, bahkan tak kalah hebatnya dengan dewa pembunuh di masa lalu. Ular pemakan langit berkata dengan cemas, "Anak anjing, apakah Li Qingfeng akan menang?" Anak anjing hitam menunjukkan sedikit kekecewaan dan memukul kepala ular pemakan langit dengan cakarnya, sambil berkata, "Jangan panggil aku anak anjing. Panggil aku tuan anjing. Dan kupikir Li Qingfeng akan baik-baik saja. Dia punya banyak harta karun lainnya." Ular pemakan langit kesal. Ia ingin membalas, tetapi teralihkan oleh pertarungan sengit di langit. Bagaimanapun juga, keselamatan King Feng Li merupakan hal yang paling penting baginya. Meskipun anak anjing hitam bilang semuanya akan baik-baik saja, ia tetap saja khawatir. Lagi pula, musuh ini terlalu kuat. Ia adalah murid kedua dari reinkarnasi abadi, dan makhluk abadi tingkat atas yang terkenal. Ia masih memiliki beberapa kekuatan super tersembunyi. Konon, katak berkepala tiga memiliki kekuatan super untuk berkomunikasi dengan segala hal di alam semesta, dan mengendalikan hukum langit dan bumi. Namun, kekuatan itu terlalu menguras energinya. Kekuatan super ini menyinggung surga dan akan menyebabkan hukuman. Oleh karena itu, katak berkepala tiga tidak akan pernah menggunakannya kecuali pada saat yang menentukan. Persis seperti mandat dewa pembunuh milik Li Qingfeng. Ia menyimpannya untuk saat-saat kritis karena akan melemahkannya nanti dan memberi musuh kesempatan untuk menyerang. Semakin banyak makhluk abadi tercipta di kehampaan pedang jalan manusia. Mereka semua adalah makhluk abadi dari beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Jiwa mereka terlahir kembali dan terus menyerang pedang abadi guntur, membelah alam semesta. Untungnya, Lily telah menguasai teknik pedang abadi petir. Jika tidak, ia akan berada dalam bahaya besar. Meski begitu, pertarungannya tetaplah sulit. Katak berkepala tiga benar-benar lawan yang sepadan bagi King Feng Li. Hong Long. Suara ledakan datang dari langit. Akhirnya, serangan pedang jalan manusia dan pedang abadi petir pun mereda. Dong dong. Lily dan katak berkepala tiga mundur selangkah. Mereka saling memandang dengan wajah terkejut dan pucat. Keduanya tidak menyangka akan ditabrak dari belakang oleh yang lain. Katak berkepala tiga menatap Li Qingfeng dan berkata dengan arogan, "Kau hebat, bisa membalas serangan pedang jalan manusiaku. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena hanya sedikit yang bisa melakukannya di seluruh alam semesta." Li Qingfeng menjawab dengan nada menghina, "Pedang abadi petirku mengendalikan guntur di langit dan bumi. Kau seharusnya senang juga, bisa memukulku dari belakang. Tapi kau tetap akan mati hari ini." Katak berkepala tiga tertawa dan berkata, "Ribuan orang ingin membunuhku, tapi tak seorang pun di seluruh alam semesta bisa melakukannya. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatan jurus kedua. Sikap kedua dari teknik pedang reinkarnasi, pedang jalan surga." Katak berkepala tiga berteriak dan memutar pergelangan tangannya.
Pedang abadi reinkarnasi membentuk sebuah hukum, dengan tulisan-tulisan jimat hukum alam semesta di atasnya. Banyak hukum di alam semesta berkumpul bersama berbagai jenis cahaya, termasuk cahaya emas, cahaya kayu, cahaya air, cahaya tanah, dan cahaya api. Semuanya ternyata adalah cahaya dari 5 elemen. Selain mereka, unsur terang, unsur gelap, dan seluruh unsur alam semesta lainnya berkumpul di sekelilingnya. Pedang jalan surga, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, dapat mengumpulkan energi hukum Dao surgawi. Lili Qingfeng mengerutkan kening, karena ia merasakan aura yang familiar dari posisi kedua. Itu adalah aura hukum pedang. Bab 2376. Pedang material dan pedang void. Lili Qingfeng baru saja memahami pedang hukum di alam suci semesta. Pedang itu adalah teknik pedang yang kuat dan juga dapat menyerap energi hukum dari kehampaan. Perbedaannya adalah pedang hukum milik Lili Qingfeng terdiri dari hukum spiritual. Itu adalah pedang hampa. Namun, pedang jalan surga milik katak berkepala 3 adalah pedang material. Lili menyimpan pedang abadi gunturnya. Ia menyadari kekuatan lawannya telah menjadi beberapa kali lebih kuat dengan pedang jalur surga. Ia hampir tidak bisa mengalahkannya dengan pedang abadi guntur. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan pedang hukum yang baru dipelajarinya. Qingfeng Li ingin melihat mana yang lebih kuat, pedang hampa atau pedang material. Katak berkepala 3 berkata, "Qingfeng Li, apa kau takut dan menyerah? Aku akan memenggal kepalamu dan membawanya kepada guruku, untuk meratapi adikku." Li Qingfeng menyeringai dan berkata, "Kau pikir kau satu-satunya yang menguasai pedang jalur surga? Akan kutunjukkan pedang hukumku. Segala hal, hukum langit, di bawah perintahku, berkumpul," teriak Li Qingfeng sambil menangkupkan tangannya, membentuk mudra langit. Mudra tersebut terus-menerus menarik energi dari kehampaan. Itu adalah energi hukum Dao surgawi, hukum 5 elemen, dan hukum-hukum lain seperti terang dan gelap. Totalnya ada 12 hukum. Pedang hukum terbentuk di atas kepala Lili. Pedang ini terdiri dari 12 elemen, yang masing-masing merupakan energi paling orisinal di alam semesta. Mereka akhirnya membentuk pedang panjang. Pedang itu memancarkan aura tajam, meruntuhkan surga, mengendalikan segala sesuatu, dan menyinari alam semesta. Energinya menyebar dan membangunkan banyak monster tua dan fosil hidup di alam suci alam semesta. Katak berkepala 3 sedikit terkejut karenanya dan berkata dengan suara rendah, "Mustahil. Kau telah memahami pedang hukum kehampaan. Sungguh mengesankan. Tapi itu sia-sia. Rasakan kekuatan pedang materialku." Katak berkepala 3 berteriak dan mengayunkan pedang jalan surga ke depan. Itu adalah pedang material dan memotong segala sesuatu di sepanjang jalannya. Bahkan waktu dan ruang pun terpotong. Ujung-ujungnya yang tajam benar-benar halus, yang tampak semakin mengerikan. Lili juga menggerakkan pedang hampa dengan gila-gilaan, karena ia tahu saat itu adalah saat yang kritis. Pedang itu menembus alam semesta dan mengenai pedang material. Keduanya adalah pedang hukum. Yang satu sah, dan yang lainnya batal. Keduanya saling beradu dan menciptakan fluktuasi energi yang dahsyat, menyelimuti seluruh ruang dalam kabut hitam. Segala sesuatu di seluruh alam suci alam semesta lenyap dalam kegelapan. Semua praktisi kultivasi diri merasakan jiwa mereka bergetar dan merasakan aura kematian saat ini. Itu adalah hukum alam semesta, energi Dao, yang tidak dapat dilawan oleh manusia. Tabrakan ini terlalu kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada tabrakan antara pedang abadi reinkarnasi dan pedang abadi guntur. Energi seluruh alam semesta terus bergulir seperti air yang mendidih atau gunung berapi yang meletus. Bahkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit pun terkejut di dalam arai abadi Yin Yang. Mereka bisa merasakan ancaman dari energi yang dahsyat, dan arai abadi Yin Yang pun menjadi sedikit tidak stabil. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit buru-buru mengoperasikan esensi iblis mereka dan membentuk telapak tangan pertahanan raksasa, mencoba menghalangi fluktuasi energi pada susunan abadi Yin Yang. Namun, mereka terlempar saat telapak tangan baru saja dibentuk. Mereka tak mampu menahan kekuatan dan memuntahkan darah. Kekuatan hukum yang dahsyat bahkan berhasil menghancurkan Yin Yang Immortal Arai. Tuba, Tiandimu, dan Blood Immortal semuanya terkejut. Mereka semua tahu bahwa Yin Yang Immortal Arai sangat kuat. Namun, arai itu tetap tidak dapat memblokir energinya. Darah abadi berkata, "Kita perlu mengalirkan esensi vital kita bersama-sama. Jangan sampai itu merusak arai abadi Yin Yang. Kalau tidak, seluruh benua api merah akan hancur di bawah serangan dahsyat itu. Miliaran orang akan mati dalam kasus ini." Tuba, Tiandimu mengangguk dan mulai menjalankan esensi abadi mereka dengan gila-gilaan, begitu pula Blood Immortal. Mereka melepaskan energi yang dahsyat dan memasukkannya ke dalam Yin Yang Immortal Arai, untuk memblokir fluktuasi energi. Meskipun anak anjing hitam dan ular pemakan langit terluka parah, mereka tetap datang untuk membantu. Tikus pencari harta karun dan para praktisi kultivasi diri lainnya yang kuat juga datang untuk membantu.
Mereka tahu bahwa hal ini berkaitan dengan seluruh kehidupan mereka. Dengan bekerja sama semuanya, retakan kecil pada yin yang immortal arai diperbaiki, dan gelombang energi diblokir di luar. Seluruh alam semesta masih dalam kegelapan total, ditutupi oleh pedang hukum. Tak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu, beberapa menit atau beberapa jam. Namun, akhirnya, kegelapan memudar, dan alam semesta pun pulih. Lili dan katak berkepala 3 berdiri diam. Namun, mereka tampak gemetar karena kejang. Jelas, mereka telah menghabiskan sebagian besar energi mereka dalam serangan ini, dan tubuh mereka pasti terluka. Lili terkejut. Ia tak terkalahkan sejak mempelajari pedang hukum. Ia bisa dengan mudah membunuh atau melukai semua musuhnya. Bahkan Patriark 5 Elemen hampir mati di hadapannya. Namun katak berkepala 3 dapat menangkis serangannya, yang membuatnya sangat terkejut. King Fengli tidak tahu katak berkepala 3 lebih terkejut darinya. Ia telah mempelajari 3 jurus pertama teknik pedang abadi reinkarnasi. Serangan ini adalah jurus kedua, pedang jalur surga. Jurus ini mengumpulkan energi 12 hukum langit dan bumi dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pedang itu pernah menghancurkan 2 planet dan membunuh 200 juta kultivator hanya dengan 1 tebasan. Namun, Li Qingfeng menangkisnya dengan pedang hampa. Katak berkepala 3 bahkan lebih ketakutan daripada Li Qingfeng. Seluruh alam semesta menjadi sunyi sesaat. Katak berkepala 3 berhenti menyerang. Begitu pula Li Qingfeng. Mereka saling menatap dengan tatapan tajam. Mereka berdua menyadari bahwa mereka telah bertemu musuh terkuat dalam hidup mereka. Bab 2377. Pedang Jalan Abadi. Melihat Li Qingfeng, kodok berkepala 3 berkata dengan dingin, "Aku terkejut pedang hampamu berhasil menangkis pedang padatku." Bagus sekali. Sepertinya aku perlu menggunakan teknik pedang reinkarnasi ketiga. King Fengli tetap diam dan menatap katak berkepala 3 dengan tenang. Selama pertempuran, ia telah menyaksikan kekuatan dahsyat katak berkepala 3. Meskipun merupakan binatang abadi tingkat tinggi, ia memiliki kekuatan tempur berkali-kali lipat lebih besar daripada binatang abadi tingkat tinggi biasa, dan ia mampu menantang lawan dari alam yang lebih tinggi. Sebagai murid kedua inkarnasi abadi, tentu saja ia memiliki bakat yang luar biasa. Kalau tidak, ia tidak akan menjadi seorang guru yang menguasai seluruh alam semesta. Fakta bahwa King Fengli berhasil mencapai titik impas dengan katak berkepala 3 telah menggemparkan seluruh alam suci alam semesta dan para monster tua serta fosil hidup yang telah hidup selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun terbangun dari tidur lelap mereka dan tercengang dengan apa yang telah mereka saksikan. Lagi pula, Lili masih sangat muda. Di usia 20-an, ia telah mencapai titik impas dalam pertempuran sengit dengan katak berkepala 3 yang telah hidup ratusan ribu tahun. Jika saja King Fengli berkultivasi selama itu, dia mungkin bisa menyatukan seluruh alam suci alam semesta dan menjadi penguasanya. Pada saat ini, banyak monster tua dan fosil hidup tahu bahwa Lili Feng lebih kuat dari yang mereka duga. Dengan bakat, kecepatan kultivasi, dan kekuatan tempurnya yang luar biasa, ia benar-benar orang yang ditakdirkan untuk muncul sekali setiap sejuta tahun dan kandidat kuat untuk kaisar abadi di masa depan. Para monster tua dan fosil hidup tengah mempertimbangkan untuk mempersembahkan ranting zaitun kepada King Fengli setelah pertempuran sehingga mereka dapat menariknya dan memanfaatkannya. Dengan cara ini, King Fengli akan menjadi bintang keberuntungan mereka. Begitu dia memasuki tanah abadi, dia akan mengurus sekte mereka. Tentu saja, ketika para monster tua ini memikirkan fakta bahwa katak berkepala 3 adalah murid dari sang abadi reinkarnasi, beberapa dari mereka berubah pikiran. Lagi pula, kekuatan reinkarnasi abadi itu mengerikan. Ia telah menguasai alam suci semesta selama beberapa generasi dan menyimpan reinkarnasi para kultivator diri setelah mereka meninggal. Tak seorang pun berani mengganggunya. Hanya segelintir kultivator di seluruh alam suci semesta yang mampu menandingi sang abadi reinkarnasi, yang menunjukkan kehebatan kekuatannya. Bahkan beberapa makhluk abadi dari tanah abadi semesta pun menghormati sang abadi reinkarnasi. Dikatakan bahwa reinkarnasi abadi memiliki akar dan koneksi di tanah abadi alam semesta dan latar belakang serta statusnya luar biasa. Untuk membunuh King Fengli, katak berkepala 3 memutuskan untuk menggunakan teknik pedang reinkarnasi ketiga. Tangannya menebas ke depan, meluncurkan pedang jalan abadi. Saat pedang jalan abadi muncul, di udara di atas kepalanya muncul sebuah lubang hitam besar yang di dalamnya berkedip semua jenis hukum Dao abadi dan beberapa tokoh jalan abadi. Tentu saja, orang-orang ini tidak nyata, tetapi proyeksi sosok-sosok jalan abadi di tanah abadi semesta. Mereka mirip dengan tanda-tanda roh. Namun, perbedaannya terletak pada mereka dapat melepaskan kekuatan serangan yang besar. Selain itu, 36 bayangan abadi muncul sekaligus. Bayangan-bayangan abadi ini mempunyai teknik-teknik kultivasi yang berbeda, tidak hanya mencakup teknik 5 elemen yakni emas, kayu, air, api, dan tanah, tetapi juga beberapa teknik aneh seperti cahaya, kegelapan, kehancuran, hidup dan mati, reinkarnasi, yin tertinggi,
yang tertinggi, dan bintang-bintang alam semesta. Masing-masing teknik abadi itu mengguncang bumi dan semua pembudidaya di alam semesta akan menjadi gila jika mereka mengetahuinya. Akan tetapi, sosok-sosok ini berkumpul bersama dan fluktuasi energi yang mereka ciptakan melebihi apa yang dapat ditanggung alam suci semesta. Alam suci semesta mulai mengeluarkan suara-suara retakan. Bahkan kekosongan dan ruang pun tidak mampu menahan tekanan dan mulai retak. Lebih dari 10 planet di dekatnya meledak dengan suara menggelegar hingga hancur berkeping-keping dan para pembudidaya yang tinggal di sana tewas seketika sebelum mereka bisa berteriak. Karena benua api merah adalah yang paling dekat dengan Li Angin Barat dan Katak Berkepala Tiga, maka benua api merah adalah yang pertama merasakan tekanan dahsyat dan ancaman dahsyat, sementara kekuatan penghancur dunia menyerbu ke arah benua api merah, seakan-akan hendak menghancurkan benua dan planet ini. Pada saat kritis ini, Ruyan Liu, Suelin dan Meng Yaosu keduanya terbangun dari kultivasi mereka, mengetahui bahwa benua api merah sedang dalam bahaya mematikan. Belum lama ini, King Feng Li telah memberi mereka sejumlah besar stalaktit neraka sejuta tahun untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan kultivasi mereka. Sekarang setelah mereka memurnikan energi yang terkandung dalam stalaktit neraka sejuta tahun, masing-masing dari mereka telah meningkat dengan kecepatan tinggi, hampir mencapai alam abadi tingkat rendah. Suelin menyatukan kedua tangannya untuk membentuk mudra Phoenix dan seekor Phoenix es besar muncul di atas kepalanya. Mengandung hukum binatang ilahi dan naskah mistik Dao Agung, Phoenix es memandang ke bawah ke dunia dan melirik surga dengan arogan sebelum menyerbu ke langit di atas Yin yang immortal arai dan menghalangi energi yang sangat besar. Ruyan Liu meluncurkan hukum teratai abadi dan membentuk 99 bunga teratai emas. Bunga teratai emas begitu mempesona, cahayanya menerangi seluruh dunia seolah-olah dunia telah kembali ke awal zaman. Mengandung kekuatan misterius dan tak terbayangkan, mereka melesat ke udara di atas Yin yang immortal arai untuk menutupi celah-celah, melindungi benua api merah di bawahnya. Meng Yaosue mengayunkan pedang peri miliknya, membentuk perisai pertahanan dao pedang yang menarik cahaya bintang peri di langit untuk menjaga arah lain dari susunan abadi Yin Yang. Ketiganya memiliki garis keturunan yang kuat dan teknik tingkat abadi mereka sangat luar biasa sehingga mereka langsung memblokir kekuatan mengejutkan dari pedang jalan abadi dan melindungi benua api merah dari kehancuran. Melihat Suelin, Ruyan Liu dan Meng Yaosue mengangkat Yin yang immortal arai dan melindungi benua api merah, King Feng Li menghela napas lega. Lagi pula, keluarga dan teman-temannya semua berada di benua api merah tua dan jika susunan abadi Yin yang hancur, semua yang ada di benua api merah tua akan berubah menjadi debu, yang akan menjadi penderitaan yang tak dapat ia tanggung. Pedang ketiga menebas para dewa. Dengan teriakan nyaring, King Feng Li segera mentransfer semua vitalitas abadi ke pedang abadi guntur, membuat pedang panjang itu berkilauan dengan aura pedang 9 warna yang cemerlang, menghancurkan kehampaan alam semesta. Dia melancarkan teknik pedang abadi guntur ketiga dan terkuat yang telah dikuasainya sejauh ini karena dia merasakan ancaman mematikan dari pedang jalan abadi milik saingannya. Dia tahu bahwa dia akan mati jika teknik pedang abadi guntur ketiga tidak dapat memblokir serangan saingannya. Pedang ketiga menebas para dewa sangatlah kuat, dan telah membunuh para dewa dari tanah dewa di era kehancuran alam semesta. Saat pedang ketiga menebas para dewa dari pedang abadi guntur muncul, seluruh ruang angkasa terbelah menjadi dua bagian, meninggalkan retakan besar di dalamnya dan semua yang ada di jalur pedang abadi guntur terpecah menjadi dua bagian olehnya. Bab 2378. Memberi pukulan keras pada kodok berkepala tiga. Pedang ketiga milik King Feng Li Slashes Immortal bertabrakan dengan serangan katak berkepala tiga dengan disertai suara gemuruh yang dahsyat, sementara ruang di dekatnya langsung meledak tak bernyawa. Waktu dan ruang mencair seakan-akan dunia sedang kiamat. Seluruh alam semesta diterangi dan banyak sekali orang yang buta sementara. Dengan telinga berdengung dan penglihatan yang hilang, mereka tampak buta dan tuli. Beberapa kultivator tingkat rendah di planet terdekat mengalami pendarahan dari 7 lubang tubuhnya sebelum jatuh ke tanah sambil berkedut. Beberapa planet mengalami banyak retakan sementara beberapa planet berlevel rendah meledak berkeping-keping. Seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, energi dahsyat menyebar keluar dan tidak meninggalkan apapun. Ekspresi Suelin, Meng Yaosu, Ruyan Liu berubah drastis dan mereka mati-matian mengedarkan kekuatan vitalitas abadi di tubuh mereka sebelum mentransfernya ke Yin yang immortal arai untuk memblokir gelombang kejut energi ganas tersebut. Meskipun penuh luka, anak anjing hitam, ular pemakan langit, tikus pencari harta karun, Tuba, Tiandimu, dan Dewa Darah semuanya dengan gila-gilaan mengalirkan energi vitalitas dalam tubuh mereka dan mentransfernya ke segala arah arai Dewa Yin Yang, menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik. Mereka tidak bisa membiarkan energi itu merusak Yin Yang immortal arai, kalau tidak, energi itu akan menghancurkan seluruh daratan dan semua orang di dalamnya. Para kultivator di planet terdekat merasa ngeri dan merasakan kekuatan tak tertandingi milik King Feng Li dan katak berkepala tiga. Efek dari tabrakan antara serangan King Feng Li dan katak berkepala tiga begitu kuat. Katak berkepala tiga merupakan binatang abadi tingkat atas namun untungnya, King Feng Li dapat menantang rival di alam yang lebih tinggi.
Kalau saja orang lain yang menjadi korbannya, mereka pasti sudah diledakkan oleh energi dahsyat itu dan tubuh fisik serta jiwa mereka pasti sudah hancur dan lenyap dari dunia ini. Ketika semuanya tenang, King Feng Li dan katak berkepala tiga masing-masing memuntahkan seteguk besar darah dengan wajah pucat. Sambil menggigil seluruh tubuh, mereka mundur sementara ekspresi mereka berubah drastis. Jelas, serangan terakhir telah menghabiskan semua kekuatan mereka, meskipun mereka saling menimbulkan kerusakan besar, mereka sendiri menerima luka yang tidak dapat diperbaiki. Dengan tatapan dingin, katak berkepala tiga berkata dengan nada dingin, King Feng Li, kaulah orang pertama yang bisa mengancam keberadaanku. Selama 500.000 tahun terakhir, aku telah menjelajahi alam semesta dan tak seorang pun pernah melukaiku separah ini. Meskipun aku dipersenjatai dengan pedang abadi reinkarnasi, kau hampir membunuhku. King Feng Li membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah. Organ dalamnya telah rusak dan kerusakan ini membuatnya sulit untuk berbicara. King Feng Li segera mengeluarkan pil ramuan abadi dan menelannya sebelum memurnikan energi ramuan yang melonjak dalam pil tersebut. Ramuan abadi berubah menjadi energi tak terbatas, menyembuhkan luka-luka King Feng Li. Ekspresi katak berkepala tiga sedikit berubah saat melihatnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan King Feng Li menyembuhkan lukanya, kalau tidak dia akan menimbulkan bahaya yang lebih besar padanya. Katak berkepala tiga sangat percaya diri saat hendak membunuh Lily. Berbekal pedang abadi reinkarnasi pemberian tuannya, ia begitu sombong hingga bahkan tidak membawa ramuan penyembuh abadi. Tidak seorang pun menduga bahwa mereka akan saling melukai dalam pertempuran. Katak berkepala tiga menanggung luka di tubuhnya dan dengan cepat menebaskan pedang abadi reinkarnasi ke arah King Feng Li lagi. Namun, setelah meminum pil ramuan abadi, Lily mengalirkan mantra surgawi abadi ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Setelah 2 tarikan napas, darah berhenti mengalir dari lukanya. Tiba-tiba, ia mengayunkan pedang abadi guntur yang bertabrakan dengan pedang abadi reinkarnasi dengan suara dentuman keras, menciptakan lebih banyak retakan di alam semesta. Mereka pun terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Dengan bantuan ramuan penyembuhan abadi dan kekuatan besar dari tubuh fisiknya yang abadi, King Feng Li secara bertahap memperoleh keunggulan. Tak lama kemudian, katak berkepala tiga tidak dapat lagi menangkis serangannya. Katak berkepala tiga penuh luka. Meskipun memiliki pedang abadi reinkarnasi, ia hanya mempelajari 3 teknik pertama dan belum menguasai 3 teknik lainnya. Kalau tidak, ia tidak akan terjebak dalam situasi sesulit ini. King Feng Li mengayunkan pedang abadi petir dengan tangan kanannya dan menghantamkannya ke pedang abadi reinkarnasi, sementara tangan lainnya melancarkan tinju neraka cekik. Tinju neraka pencekik milik King Feng Li meledakkan kehampaan dan menghantam katak berkepala tiga dengan dahsyat dengan kekuatan penghancur dunia. Terluka parah, refleks katak berkepala tiga melambat dan tinju Li King Feng menghantam kepalanya dengan keras, langsung mematahkan hidungnya dan membuat matanya memar. Darah mengucur dari hidungnya yang patah. Katak berkepala tiga meraung marah, King Feng Li sialan. Jangan pukul wajah lawanmu. Beraninya kau pukul hidung dan mataku, aku akan bertarung denganmu hari ini. Katak berkepala tiga mengayunkan pedang abadi reinkarnasi untuk menangkis pedang abadi guntur, sementara dia mengayunkan tinjunya untuk menangkis tinju neraka mencekik milik King Feng Li. Namun, kekuatan fisik katak berkepala tiga jelas tidak sekuat tubuh abadi Lily. Ketika kedua tinju itu saling bertabrakan, tinju katak berkepala tiga langsung patah dan darah menyembur keluar, tulang-tulangnya tersingkap ke udara. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Katak berkepala tiga menjerit dan berteriak dengan marah, kenapa kekuatan fisikmu lebih besar dariku? Aku ini binatang abadi tingkat tinggi. King Feng Li sangat membenci katak berkepala tiga sehingga dia mengaktifkan kekuatan darah naga di tubuhnya dan memancarkan kehadiran naga dewa. Sambil terus mengayunkan tinjunya, dia melepaskan api emas dari tubuhnya ke udara di atas tinjunya, menghantam keras kepala ketiga katak berkepala tiga. Tanpa persiapan, kepala katak berkepala tiga itu dihancurkan oleh tinju King Feng Li dan api emas yang langsung membakarnya. Dengan suhu yang mencapai 50.000 derajat, Golden Flame langsung melelehkan rambutnya meskipun itu adalah binatang abadi. Sambil berteriak, katak berkepala tiga mengulurkan tangannya, mencoba membedakan api emas, dan ternyata mustahil. Sepertinya api itu adalah mayat hidup. Kemudian ia mendapati api mulai menjalar dari kepala ketiga kedua kepala lainnya. Keanehan api itu membuatnya tertegun dan ketakutan. Katak berkepala tiga tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan api menjalar kedua kepala lainnya, kalau tidak, ketiga kepalanya akan rusak oleh api. Kini, ia telah memahami betul panasnya dan dahsyatnya api. Bab 2379. Menjadi lebih sengit dalam pertempuran. Kilatan melintas di mata katak berkepala tiga dan dia menarik pedang abadi reinkarnasi dari pertarungan dengan pedang abadi guntur milik King Feng Li sebelum menebaskannya ke kepala ketiganya. Puci. Katak berkepala tiga memotong kepala ketiganya yang terbakar di kehampaan alam semesta dalam api emas sebelum lenyap dalam sekejap mata. Katak berkepala tiga meraung kesakitan.
Ia telah menghabiskan banyak vitalitas abadinya untuk mengolah setiap kepala, tetapi kini ia kehilangan satu kepala akibat api Li Qingfeng. Melihat Li Qingfeng di depannya, katak berkepala 3 meraung marah dan berkata dengan niat membunuh yang membara, "Brengsek. Kau melelehkan salah satu kepalaku dengan api emas. Hari ini kita akan bertarung sampai mati." Sekali lagi, ia menebas pedang abadi reinkarnasi yang menghancurkan kehampaan dan menghantam ke arah Qingfeng Li dengan kekuatan yang tak tertandingi. Qingfeng Li tidak kenal takut karena pedang abadi gunturnya begitu kuat sehingga tekniknya dapat melepaskan aura petir 9 warna yang tajam yang bahkan menghancurkan pedang abadi reinkarnasi. Qingfeng Li menggunakan pedang abadi guntur untuk memblokir serangan dari pedang abadi reinkarnasi sementara dia melepaskan api emas dengan telapak tangan lainnya. Sekali lagi, api emas melesat dari jari-jari Qingfeng Li, bagaikan sinar laser, ia melesat ke arah katak berkepala 3. Wajah katak berkepala 3 berubah drastis karena ia tahu dengan jelas kekuatan api yang mengerikan, api tingkat abadi yang terkenal di alam suci alam semesta. Selain itu, api emas saat ini jelas telah menyerap kekuatan beberapa api lainnya, jika tidak, katak berkepala 3 tidak akan terbakar olehnya. Dua kepala katak berkepala 3 itu segera menghindar dan nyaris lolos dari serangan api emas, tetapi kaki kirinya terkena kobaran api. Katak berkepala 3 membuka mulutnya dan menjerit lagi karena rasa sakit yang membakar itu begitu hebat sehingga rasanya seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya menembus jantungnya. Ia benar-benar tak sanggup menahan rasa sakit yang tajam itu. Lagi pula, rasa sakit itu berasal dari terbakarnya daging dan jiwanya, seakan-akan seluruh tubuhnya akan terbakar habis. Dengan tergesa-gesa, katak berkepala 3 menebas pedang abadi reinkarnasi lagi dan memotong kaki kirinya. Ia tahu bahwa jika ia tidak memotong kaki kirinya, api akan menjalar ke tubuhnya dan membakarnya menjadi debu. Di kejauhan, para kultivator yang menyaksikannya tercengang karena mereka tidak menyangka bahwa Qingfeng Li akan begitu kuat hingga mampu melukai katak berkepala 3 yang tingkatannya beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Beberapa dari mereka telah melihat bahwa kemunculan Qingfeng Li tidak dapat dihentikan dan suatu hari, pemuda ini pasti akan menjadi seorang penakluk. Di ruang 4 dimensi di kejauhan, Silverhorn Devilish Ox sedikit mengernyit saat jejak keterkejutan muncul di matanya. Ia tahu bahwa adik keduanya jauh lebih kuat daripada adik ketiganya, ular iblis Void. Namun, adik keduanya jelas bukan tandingan Li Qingfeng, ia dikalahkan oleh Li Qingfeng meskipun pedang abadi reinkarnasinya. Kerbau iblis tanduk perak berpikir dalam hati, untungnya, aku di sini. Kalau tidak, adik keduaku akan berada dalam bahaya. Sepertinya aku harus secara pribadi membantu adik keduaku menghadapi Lily yang memang orang yang tercela dan berbahaya dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Kerbau iblis tanduk perak telah menyapu seluruh alam suci semesta selama 1.000.000 tahun dan tidak menemui saingan apapun kecuali segelintir penguasa tertinggi. Namun, harus diakui bahwa King Eng Li memiliki kekuatan tempur terhebat yang pernah dilihatnya. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak tinggi, ia mampu melawan arus dan mengalahkan orang-orang dengan wilayah kekuasaan yang lebih tinggi. Melihat katak berkepala 3, Li Qingfeng berkata dengan dingin, hari ini adalah tanggal kematianmu dan kau tidak bisa melarikan diri. Meluncurkan sayap penyebar rock abadi, Qingfeng Li melesat sejauh 90.000 mil di angkasa bagaikan kun rock dan seketika mencapai sisi katak berkepala 3 sebelum menebasnya berulang kali. 9 aura pedang berwarna milik pedang abadi guntur terus bergerak di langit, meledakkan seluruh langit dengan sinar cahaya yang bertubi-tubi. Aura pedang mengguncang bumi, membelah langit dan menghancurkan alam semesta sebelum menghantam tubuh katak berkepala 3 yang mengeluarkan jeritan menyedihkan. Setelah kehilangan satu kepala dan satu kaki, kekuatannya sangat berkurang dan vitalitas abadi dalam tubuhnya tidak cukup baginya untuk meluncurkan pedang abadi reinkarnasi. Dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan, ia terus-menerus mundur dalam pertempuran melawan Li Qingfeng sambil memuntahkan darah. Ia terluka parah. Dalam pertempuran, katak berkepala 3 semakin melemah sementara Qingfeng Li menjadi semakin ganas. Qingfeng Li mampu menyerap energi dari alam semesta secara terus-menerus dan mantra surgawi abadi serta mantra penakluknya sangat cepat dalam menyerap energi cahaya berbintang dari bintang-bintang di alam semesta. Pada akhirnya, katak berkepala 3 mulai bergoyang dan hampir tidak dapat menjaga keseimbangannya, sementara Qingfeng Li masih seganas harimau. Meluncurkan Immortal Rock Spreading Wings secara terus-menerus, Qingfeng Li melompat-lompat pada tautan ruang ke kiri, kanan, atas dan bawah dengan kecepatan secepat kilat. Tak lama kemudian, Qingfeng Li meninggalkan lebih dari 10 bekas pedang sedalam tulang pada katak berkepala 3. Darah katak berkepala 3 menyembur keluar, mengubah seluruh alam semesta menjadi merah. Semua kultivator di alam suci semesta menyaksikannya. Pada saat ini, mereka terkejut karena mereka menyaksikan kemunculan seorang jenius iblis terhebat. Dengan alam abadi tingkat rendahnya, King Eng Li telah mengalahkan binatang abadi tingkat tinggi, yang hanya terjadi sekali dalam 1.000.000 tahun. Suatu prestasi yang hanya bisa dicapai oleh para master terhebat 5 juta tahun lalu seperti reinkarnasi abadi dan dewa pembunuh. Bang! Kali ini,
King Feng Li muncul di belakang katak berkepala tiga dan menginjak punggungnya, menghancurkan tulang-tulangnya dan membuat tubuhnya terpental mundur. Katak berkepala tiga membuka mulutnya dan darah menyembur keluar dalam jumlah besar. Dengan wajah pucat dan mata sayu, ia sekarat. Meskipun pedang abadi reinkarnasi memiliki kekuatan yang luar biasa, ia membutuhkan kekuatan vitalitas abadi yang besar untuk meluncurkannya. Tanpa kekuatan vitalitas abadi tersebut, katak berkepala tiga tidak dapat melepaskan kekuatan pedang abadi reinkarnasi. Secepat kilat, Lili King Feng muncul di samping si kepala tiga. Menendangnya ke tanah, ia meletakkan kaki kanannya di dada si kepala tiga sebelum menebas pedang abadi guntur ke bawah, berniat membunuhnya. Bab 2380. Membunuh katak berkepala tiga. Merasakan hasrat membunuh yang membara dari King Feng Li dan melihat pedangnya mendekat, mata katak berkepala tiga dipenuhi dengan kengerian. Kengerian, ketakutan dan teror memenuhi matanya. Sambil gemetar, katak berkepala tiga berteriak, "King Feng Li, kau tak bisa membunuhku. Aku murid kedua dari Dewa Reinkarnasi, jika kau berani membunuhku, guruku akan memburumu dan kau tak akan menemukan tempat persembunyian di alam suci seisi alam semesta." Lili tersenyum dingin, sementara kilatan penghinaan dan cahaya dingin melintas di matanya. Ia berkata, "Aku telah membunuh adik ketigamu, ular iblis Void, dan aku tidak akan mengampunimu. Bahkan jika gurumu, Reinkarnasi, ada di sini dan berani melawanku, aku juga akan membunuhnya." Niat membunuh yang membara dalam kata-kata King Feng Li membumbung tinggi ke angkasa karena dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman yang dikeluarkan oleh katak berkepala tiga. Di seluruh alam suci semesta, tak seorang pun mampu mengancam King Feng Li yang membunuh siapapun yang berani melawannya. Pedang abadi petir milik Li King Feng merobek kehampaan dan meledakkan udara sebelum menebas ke arah dua kepala katak berkepala tiga. Begitu pedang itu memotong kepala mereka, katak itu akan mati. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melesat dari kejauhan dengan kecepatan tinggi, berisi hukum alam semesta dan kitab-kitab mistik Dao Agung. Seketika, sinar itu mengenai pedang abadi petir milik Li Qingshan dengan suara dentuman keras. Karena tidak siap, King Feng Li terpental mundur lebih dari 10 langkah oleh kekuatan itu sebelum ia dapat memperoleh kembali keseimbangannya. Ekspresi wajah Li King Feng berubah drastis, dan secercah keheranan muncul di matanya, berkata, "Siapa yang berani melancarkan serangan diam-diam kepadaku?" Kekuatan serangan itu berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada seranganku atau kodok berkepala tiga. Ledakan. Dengan suara yang sangat keras, ruang hampa alam semesta terkoyak dan dari retakan besar itu keluar seorang pria berbadan besar dan kekar dengan wajah yang kasar dan kehadiran yang luar biasa. Pria itu tidak tampak tua, tetapi kehadiran dari tubuhnya menghempas langit sementara ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil, tak mampu menahan energi dahsyat yang dipancarkannya. Bahkan waktu pun terasa berputar balik. Di sekujur tubuhnya muncul banyak lubang hitam dan kemanapun ia melangkah, semua yang ada di sekitarnya runtuh, bahkan Yin yang immortal Arai berderit seolah-olah akan meledak. Ekspresi wajah King Feng Li berubah drastis, dan bulu kuduknya berdiri karena dia merasakan ini adalah musuh yang kuat. Banyak setan kuno dan monster tua, beberapa master sekte suci, tetua dan kultivator lainnya di alam suci semesta merasa ngeri saat melihat bayangan lelaki itu karena mereka telah mengenalinya sebagai kerbau iblis tanduk perak. Di alam Sein semesta, kerbau iblis tanduk perak terkenal karena keganasannya. Reputasi keganasannya termasuk di antara 3 teratas di seluruh dunia kultivator diri karena telah membunuh banyak orang tanpa ampun. Ia adalah dewa pembunuh yang kejam. Silverhorn Devilish Ox adalah murid tertua dari Reincarnation Immortal dan telah menyapu seluruh alam semesta selama 1 juta tahun. Tentu saja, aku mengenalinya. Grandmasterku dibunuh oleh kerbau iblis tanduk perak dan aku mencoba membalas dendam padanya. Tapi aku terluka parah hanya dengan sekali tatap, dan lukaku belum pulih. Sapi iblis tanduk perak begitu kuat sehingga telah menyapu dunia selama 1 generasi penuh. Konon, ia hampir mencapai alam raja abadi setengah langkah dan pasti akan memasuki tanah abadi ketika gerbangnya dibuka. King Feng Li tamat kali ini. Meskipun ia mengalahkan katak berkepala tiga dan ular iblis Void, kerbau iblis tanduk perak berbeda karena kekuatannya jauh lebih besar daripada 2 lainnya. Aku yakin Li King Feng akan dibunuh oleh kerbau iblis tanduk perak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Para kultivator di planet-planet sekitar berbicara satu sama lain sambil menatap King Feng Li dengan ironi di mata mereka. Beberapa waktu yang lalu ketika King Feng Li mengalahkan katak berkepala tiga, mereka mengaguminya, tetapi dalam sekejap mata, mereka mulai mengejeknya. Para kultivator ini adalah orang-orang yang berada di posisi netral yang langsung menjilat pantat kerbau iblis tanduk perak saat mereka mengira King Feng Li akan dikalahkan. Itu karena mereka tahu bahwa kerbau iblis tanduk perak adalah makhluk yang kejam dan haus darah. Jika mereka tidak menyanjungnya dan menyinggungnya, kerbau iblis tanduk perak akan melampiaskan amarahnya kepada mereka setelah membunuh Lili. Kerbau itu akan membunuh mereka semua. Li King Feng sedikit mengernyit. Dari percakapan para kultivator di dekatnya,
ia telah mengetahui identitas, status, dan kekuatan besar kerbau iblis tanduk perak yang telah membuat banyak iblis dan monster tua ketakutan hingga menyerah dan memberikan sanjungan palsu. Di bawah arai abadi Yin Yang, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun mengubah ekspresi mereka secara drastis. Sebagai leluhur binatang buas di era kehancuran alam semesta, mereka tentu mengenali kerbau iblis tanduk perak dan tahu bahwa ia adalah guru besar yang telah membungkam banyak guru di alam suci alam semesta dan memaksa mereka untuk tunduk padanya. Kerbau iblis tanduk perak menatap ke arah King Feng Li dengan tenang seakan-akan sedang menatap seekor semut. Katanya dengan dingin, lepaskan adikku dan bunuh dirimu sendiri, tubuhmu akan tetap utuh, kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan menghancurkan jiwamu. Perkataan sapi iblis tanduk perak itu sombong dan kejam. Meskipun telah menyaksikan King Feng Li mengalahkan adiknya, ia tetap tidak terlalu memperdulikannya, karena ia memiliki harta karun alami yang dapat mengalahkan siapapun kecuali mereka yang memiliki kekuatan super. Niat membunuh yang membara di mata King Eng Li, dan ia belum pernah merasakan dorongan sebesar ini untuk membunuh seseorang sebelumnya. Dihina dan dihina seperti ini, ia merasa kehormatannya benar-benar tertantang. Li King Feng berkata dengan dingin, aku tidak akan pernah melepaskan katak berkepala 3. Hari ini aku akan membunuhnya di depanmu. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang abadi guntur yang menyemburkan aura pedang 9 warna disertai suara gemuruh guntur ke arah katak berkepala 3 dengan ganas. Ekspresi katak berkepala 3 berubah drastis. Ia mencoba lari, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak karena luka parah, ia hanya bisa menyaksikan pedang Li King Feng menebas kepalanya. Di arah lain, kerbau iblis tanduk perak mendengus dan mengangkat jari telunjuk kanannya sebelum melepaskan seberkas cahaya hitam yang menghantam pedang abadi guntur milik King Feng Li dan memaksa King Feng Li mundur lagi. Akan tetapi, tak seorang pun menyadari bahwa saat King Feng Li mundur, ia melemparkan mutiara petirnya ke katak berkepala 3. Dengan mengalirkan mantra guntur di tubuhnya, King Feng Li melepaskan 10.000 guntur dari mutiara guntur. Itu adalah guntur 9 warna yang dikumpulkan Lili dari Istana Abadi Guntur. Mengandung kekuatan yang mengerikan, guntur-guntur itu meledak di tubuh katak berkepala 3 dengan suara dentuman yang dahsyat. Ah! Katak berkepala 3 membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan melengking yang menggema di seluruh alam semesta, membuat para kultivator yang mendengarnya merinding. Teriakan katak berkepala 3 bergema di langit namun tak lama kemudian teriakan itu berhenti tiba-tiba ketika daging dan jiwanya mulai hancur. Retak, retak. Retakan muncul di tubuhnya sebelum meledak menjadi debu oleh 10.000 guntur 9 warna. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.